Ya mungkin ya, aku nggak tahu ya. Tapi setelah learning by doing ya, pada saat lagi ada ilmu aku pelajarin, aku praktekkan. Karena umur 18 tahun aku udah mulai kerja. Oh. Iya, udah mulai kerja. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, apa kabar? Nah, hari ini seneng banget karena di The Meridana Show sudah hadir Nadine Chandrawinata. Yes, bener ya? Bener lah. Nama panjangnya ya. Suka kelibet soalnya kalau nama panjang Nama seperti panjang. itu. Betul. Thank you sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Akhirnya kita ketemu ya. Akhirnya. Sering ngeliat di TV, sering ngeliat di layar lebar juga. Tapi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi bersama Nadine. Nah, tapi sebelum kita ngobrol, ini ada sebuah kotak, di mana isinya adalah sesuatu yang mungkin mengembalikan memori kenangan masa kecil. Okay. Mungkin ya, kita lihat dulu bener atau enggak. Oke, kita buka dulu. Nah, dan ini adalah tara, mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Aku emang waktu kecil memang senengnya main mobil-mobilan sih dibanding Barbie atau ya boneka-boneka gitu. Dan memang pengen punya mobil seperti ini. Oh iya, beneran. Tapi serius, berarti memang masa kecilnya tuh memang lebih tomboy. Iya, emang lebih banyak mobil dibandingkan boneka ya waktu kecil. Kenapa? Nah ini mungkin di bawah alam sadarku ya. Papaku sih yang cerita gitu kalau dari kecil memang senang traveling. Pokoknya kalau lihat keluar rumah itu kayak wah satu yang bisa banyak lahan mainnya gitu ya, banyak tempat mainnya. Jadi yang mikir dengan menggunakan mobil yang pickup ini, jadi bisa trip, bisa jalan, naruh barang di belakang tanpa memenuhi di depan, terus bisa juga tidur di belakang kalau pakai kalau dulu kan orang dulu kan mobilnya rata-rata gini ya, karena memoriku waktu aku lahir di Jerman mobilnya seperti ini yang kebuka semua. Tapi ya pas sudah sampai di Indonesia ya harus ketutup ya biar bisa tidur di dalam ya kalau trip. Jadi ya berpikir aku dari kecil memang pengen jalan dan punya mobil untuk mencapai cita-citaku. Berarti memang terbukti ya masa kecilnya memang lebih dikenal sebagai cewek tomboy berarti. Aku punya rok kok. Oh iya. Tapi lebih suka pakai celana daripada pakai rok kayaknya. Enggak juga. Waktu kecil kayaknya didandanin sama mama pakai rok ya, rok balerina aku ingat sekali gitu. Tapi mungkin semakin ke belakang ya karena kebanyakan kegiatanku yang menggunakan tenaga yang lebih maskulin ya, jadi kebanyakan pakai celana gitu. Oke. Iya, emang daripada aku mikir lebih banyak pakai celana sih memang daripada rok. Setelah aku kerangkum semuanya. Benar. Tapi lebih sering main mobil-mobilan daripada main boneka waktu kecil ya. Tapi tetap punya boneka, tapi didandanin pakai celana. Gadis tomboy bisa jadi Putri Indonesia. Gimana tuh ceritanya? Jadi sebenarnya papaku yang mendaftarkan gitu, dan papaku sebenarnya membantu aku untuk mencapai cita-citaku yaitu traveling. Jadi bukan bicara tentang traveling di Indonesia aja, tapi seluruh dunia gitu, di berbagai pelosok-pelosok titik negara yang menurutku eksotik gitu. Jadi ya pada saat daftar, kenapa? Karena aku punya teman di belahan negara manapun gitu ya, di belahan dunia itu gitu, sampai di Atlantik mungkin amin ada gitu. Tapi di situ juga sebenarnya aku udah punya bekal, aku bisa berpakaian dengan baik, tampil baik di depan umum, di panggung. Nah di situ karena dulu pada zaman SMA dicengin lah dibilangnya, bilang wah kamu perempuan, kamu nggak mungkin bisa jadi modeling walaupun badanmu tinggi gitu, kamu nggak tahu gimana gesturnya, nggak bisa pakai high heels. Dari situ aku belajar dan aku menantang diriku, aku harus bisa nunjukin bahwa aku bisa melakukan apa yang aku mau gitu. Dan aku menunjukkan bahwa walaupun aku banyakkan kegiatanku maskulin, tapi aku ini tetap seorang perempuan yang mana aku harus bisa pakai rok, aku harus bisa pakai high heels. Dan ingat pertama kali yang ngajarin aku adalah Mas Ivan Gunawan. Ivan Gunawan itu yang bilang, masa badanmu nggak selentur aku gitu, masa aku lebih lentur dari kamu gitu.
emang sih kaku banget sih. Dari situ aku jadi kayak oke, aku harus bisa nunjukin kalau aku bisa ngelakuin itu semua. Oke. Butuh waktu berapa lama nih? Karena kan Kayaknya yang namanya tomboy, apalagi kebiasaan itu kan udah bertahun-tahun kan cara jalan. Terus ketika itu harus berubah, lama nggak tuh? Sejujurnya nggak tahu, tapi aku bisa bilang aku quick learner sih, quick learner, dan terkadang malah terlalu disiplin sampai yang lainnya tuh nggak aku kerjain gitu. Jadi kalau aku lagi fokus satu, aku akan kerjain itu sampai tuntas gitu. Ya mungkin ya aku nggak tahu ya, tapi setelah learning by doing ya, pada saat lagi ada ilmu aku pelajarin, aku praktekkan. Karena umur 18 tahun aku udah mulai kerja. Oh, iya, udah mulai kerja di dunia modeling, dunia foto, di dunia entertain ya. Iya. Gitu. Berarti itu sambil kuliah berarti ya? Sambil kuliah. Nah, pada saat kuliah, pada semester ketiga itu aku berhenti dulu karena aku waktunya nggak ada. Jadi aku berhenti 1 tahun dulu, kemudian aku lanjutin lagi. Dulu. Itu berarti sebelum Putri Indonesia atau sesudah? Itu modeling, maksudnya kamu lebih kalau modeling sebelum modeling sama filmku yang pertama Realita Cinta and Rock and Roll. Sutradaranya Mbak Upi itu sebelum Putri Indonesia. Oke. Jadi memang udah ada ketertarikan untuk terjun ke dunia entertainment. Iya, memang. Awalnya. Tapi cita-cita dari kecil tuh apa sih sebenarnya? Dokter anak. Oh iya. Dokter anak karena aku pengen mencoba ngobatin ya, tapi dengan berjalannya waktu aku mikir aku bisa ngobatin dengan cara yang berbeda. Karena dokter anak kan cukup lama sekolahnya gitu, kayak aduh. Dan aku banyak maunya ya, kayaknya nggak mungkin nih aku ini. Makanya aku ambil ke advertising sekolah. Aku berpikir aku bisa nolongin anak-anak dengan cara yang berbeda ya. Salah satunya sekarang aku traveling, aku bisa bantu anak-anak dan gabungin dokter-dokter muda untuk bantuin. Aku bisa kok dengan cara itu. Yang penting bagaimana pengemasannya dan sampai di titik yang kita mau. Betul. Jadi purpose and goalnya tetap tercapai, tapi dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan yang kita lakukan sekarang. Passion. Kalau nggak ada passion pasti nggak akan bisa dijalanin. Bener. Terus gimana? Walaupun ini bukan cita-cita awal kamu terjun ke dunia entertainment, tapi do you enjoy it? Do you like it? Ya iyalah, senang lah. Kalau nggak aku nggak akan bisa bertahan segini lama gitu ya. Dari umur 17 tahun aku udah di dunia entertain. Dan aku sangat percaya ya pada saat kalau kita menjalani sesuatu, kalau itu bukan dari hati, itu nggak akan bertahan lama. Pasti akan lepas, jenuh, dan tidak bisa bertahan pada saat ada cobaan gitu. Dari dulu aku ingin mencoba bukan mencoba ya, aku ingin traveling, aku melihat apa yang terjadi di lingkungan kita. Banyak perilaku yang kurang baik untuk lingkungan, salah satunya kayak buang sampah sembarangan. Dan aku mencoba untuk menarik masyarakat, ayo kita jaga bumi ini karena kan kita tinggal di sini kan. Kalau kita yang rusak ya kita ya sendiri yang merasakan akibatnya ya. Dan pada saat traveling ya aku mencoba mencari komunitas di tiap daerah untuk melakukan sebuah perubahan, aktivitas kecil untuk jaga lingkungan. Dan semakin ke belakang akhirnya muncullah Sea Soldier. Sea Soldier, amin kita udah 14 kota. Dan Sea Soldier ini fokusnya bagaimana kita mencoba mengubah pola hidup kita yang menjadi lebih ramah lingkungan, tapi tidak merasa terpaksa atau harus ditungguin dulu baru melakukan sebuah perubahan, enggak. Tapi itu harus balik dari diri kita sendiri, sebuah komitmen diri. Dan amin kita sudah berjalan 4 tahun, ya masih baby lah, tapi tetap harus terus digali. Sea Soldier sekarang yayasan dan kita mencoba bicaranya lewat gelang. Jadi setiap orang punya gelang karena sepertinya bukan sepertinya, aku melihat bahwa manusia senang ada sesuatu yang menempel di badan sebagai reminder ya. Dan aku melihat ini cukup efektif. Kenapa? Karena pada saat mendapatkan gelang yang bernomor, artinya orang tersebut harus punya tanggung jawab untuk mencoba menyebarkan virus ramah lingkungan di sekitarnya. Itu mengubah pola hidupnya yang menjadi lebih ramah, seperti mengurangi penggunaan plastik. Mungkin pada saat ke supermarket dia udah komitmen diri membawa tas sendiri. Begitu juga pada saat pesan minum, kita tahu biasa minumannya sedotannya udah langsung dimasukin ke gelas. Artinya kita harus punya awareness sendiri bahwa pada saat pesan minuman saya langsung bilang saya nggak mau pakai sedotan. Emang hal-hal yang sederhana itu memang sulit kalau tidak terbiasa. Makanya kalau udah melewati sebuah perubahan itu, melewati ketidakterbiasaan itu akan menjadi biasa nantinya karena udah menjadi new habit kita. Sama seperti pada saat kita lagi ke supermarket, kita merasa nggak biasa bawa tas. Tapi kalau kita menganggap bawa tas itu seperti kita bawa dompet yang sebuah keharusan pada saat keluar dari rumah, ya itu akan menjadi
menjadi nyaman juga kok nantinya. Iya, menjadi sebuah habit menjadi baru sebuah ya. habit kan. Betul. Iya. Ini kerasa banget ya kalau Nadine kalau udah berbicara tentang lingkungan itu benar-benar passionate banget, bisa ngomong banyak hal dan banyak hal juga yang dilakukan, dan ini nggak banyak sih orang yang benar-benar punya passion untuk menjaga lingkungannya, karena maksudnya itu kan sesuatu yang sangat besar ya, dan itu kan ekosistem. Kadang kita berpikir, aduh sebenarnya yang kita lakukan sedikit pun juga nggak akan bisa berpengaruh lah. Maksud saya nggak buang sampah di sini, toh pasti banyak jutaan orang yang buang sampah sembarangan gitu. Tapi you have that awareness, dan kamu membangkitkan awareness itu kepada orang-orang sekitar kamu. Tapi sebenarnya banyak sih ya. Aku cuma membantu membuat rumahnya aja. Jadi menampung semua ide-ide yang menurutku brilian yang harus diwujudkan sehingga orang itu merasa fun untuk jaga lingkungan kita gitu. Dan ya aku cukup salut sama teman-teman yang turun ke lapangan langsung dan berbulan-bulan mungkin ya untuk mencapai apa yang mereka mau ya, karena isu lingkungan tuh banyak sekali ya. Itu thumbs up sih buat mereka semua yang bener-bener kayak fight for it, kayak Jakarta Animal Network yang kita bersama-sama sama si Soldier juga kita bicara tentang sirkus lumba-lumba keliling. Begitu juga komunitas-komunitas yang sekarang mungkin banyak yang bermunculan gitu ya, banyak yang baru yang punya passion tentang bagaimana mengurangi penggunaan plastik. Itu semua harus digabungin biar kinerjanya tuh lebih terasa gitu. Bener. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.